Nana cantik memakai rinda, tertawa riang menunggang kuda. Halo Sobat PIPS semua, kembali lagi di Sama Press edisi kedua. Tema podcast kali ini adalah mahasiswa punya cerita. Bersama saya, Refki Marsida, selaku host yang akan memandu jalannya podcast selama beberapa menit ke depan. Tentu saja saya nggak akan sendiri di sini karena akan ditemani oleh narasumber spesial kita yang merupakan mahasiswa berprestasi dari program studi pendidikan IPS Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Malang. Nah, kira-kira Sobat PIPS udah tahu atau belum nih kira-kira siapa yang akan menjadi narasumber pada podcast kali ini? Nah, clue-nya adalah narasumber kita ini berhasil mengikuti program pertukaran mahasiswa MBKM pada tahun 2021, kemudian juga berhasil meraih penghargaan dalam ajang studi independen bersertifikat pada tahun 2022 dan juga menjadi peserta PIMNAS ke-35 pada tahun 2022. Nah, kira-kira Sobat PIPS udah bisa menebak atau belum nih? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada podcast kali ini, Mbak Husnul Khotimah. Nah, kira-kira Sobat PIPS udah bisa menebak atau belum nih? Oke, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita sambut narasumber kita pada podcast kali ini, Mbak Husnul Khotimah. Halo semuanya, apa kabar? Halo Mbak Khotim, baik. Alhamdulillah. Mbak Khotim, bagaimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya, karena Baik juga. udah lumayan free. Lumayan free Mbak. Mungkin bisa disapa-sapa lagi deh Mbak, Sobat PIPS yang ada di sana sekaligus perkenalan. Oke. Halo teman-teman IPS, kenalin, aku Husnul Khotimah, biasanya dipanggil Khotim, angkatan tahun 2019 dari Offering A. Cukup, Rafki? Sama satu lagi deh kayaknya. Apa-apa? Mbak Khotim ini asalnya dari mana sih Mbak? Oh, oke. Asalnya dari Tulungagung, plat AG Pride ya ini. Oh, plat AG, saya juga plat Ya. AG Mbak, saya dari Waduh. sini. Oke, tim plat AG ya? Iya kita? sih, plat AG. Kalau boleh tahu Mbak Khotim nih kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Oke, kalau akhir-akhir ini kesibukannya itu ya hampir sama kayak yang tahun-tahun sebelumnya, masih bantu adik-adik untuk persiapan PKM pendanaan. Selain itu juga ada beberapa proyek pengabdian dan ada proyek penelitian juga gitu. Berarti masih sering bolak-balik Malang Tulungagung atau masih menetap di Tulungagung nih Mbak? Bolak-balik. Oh, bolak-balik. Berarti Iya. keren nih bintang tamu kita pada podcast kali ini karena kapan lagi kita mendapatkan kesempatan untuk bisa mendengarkan kisah menarik dari Mbak Husnul Khotimah. Semoga menarik ya. Semoga menarik. Langsung saja ke pertanyaan pertama. Seperti yang kita ketahui bersama ya Mbak Khotim, bahwa Mbak Khotim ini merupakan mahasiswa dari program studi pendidikan IPS. Nah, kalau boleh tahu nih Mbak, apa sih alasan Mbak Khotim ini memilih jurusan pendidikan IPS? Ada apa sih dengan IPS? Dan kenapa memilih di Universitas Negeri Malang, kenapa tidak di univ lain? Oke, pertanyaan yang cukup kompleks ya untuk pertanyaan pertama. Ya, Ini semua bermula dari orang tua sih sebenarnya. Orang tua yang menginginkan aku untuk kuliah di bidang pendidikan gitu. Jadi emang sama orang tua itu disuruh menjadi, nggak disuruh sih, diarahkan untuk menjadi guru. Selanjutnya aku kayak ya mikir-mikir mau kuliah di mana gitu, dan top of mind-nya kalau kampus yang kampus pendidikan itu ya Universitas Negeri Malang gitu. Terus setelah itu nyari prodi yang kira-kira sesuai sama aku apa ya gitu. Kan aku kebetulan dulunya di SMA kan juga dari jurusan IPS. Nah, makanya aku memilih jurusan pendidikan IPS gitu. Selain itu ternyata kalau aku flashback ke belakang ya, dulu itu pas SMP pernah ikut Olimpiade IPS gitu. Jadi kayak mungkin memang takdir Tuhan seperti ini ya gitu. Dan senangnya lagi karena di IPS itu nggak hanya belajar tentang satu hal gitu. Kita bisa belajar banyak hal, antara lain ya kayak antropologi, sejarah, ekonomi, geografi kayak gitu. Jadi kalau kita mau
ilmunya itu nggak hanya satu, ya pilih IPS gitu. Itu pilihan terbaik. Oke. Kalau boleh tahu nih Mbak, dalam subjek IPS kira-kira apa sih yang paling disukai? Kan ada antropologi, ada sosiologi dan sejarah. Oke, kalau yang paling, kalau yang paling disuka itu ekonomi ya. Nggak tahu kenapa, tapi emang dari dulu, apalagi semenjak SMA itu seneng banget sama ekonomi. Dan salah satunya, alasan terbesarku dan bukti nyata kalau aku seneng ekonomi, itu pas UN aku ambil ekonomi gitu, peminatannya. Jadi walaupun kata orang ekonomi itu agak memusingkan ya karena harus menghitung-hitung, tapi menurutku menyenangkan gitu. Berarti Mbak Khotim juga suka hitung-hitungan ini berarti? Yes, karena dulu pernah kayak waktu SMA di tes IQ gitu, salah satu mata pelajaran yang paling aku sukai adalah matematika. Yes, seperti itu faktanya. Jadi emang kayak walaupun sulit tapi emang seneng hitung-hitungan gitu. Iya. Dan berarti selama menjadi mahasiswa berarti benar-benar yang aktif menjadi mahasiswa nggak sih Mbak? Kayak rajin bertanya, setiap dosen menjelaskan juga. Kalau itu ya gimana ya? Awalnya sih dulu kayak emang benar-benar mau berambisi gitu, tapi karena satu dan lain hal, apalagi semenjak peralihan ke COVID itu jadi kayak aku kurang sreg gitu loh. Karena aku itu senengnya pembelajarannya itu waktu tanya jawab ya, apalagi waktu debat itu ya based on pengetahuan mereka gitu, enggak dari browsing gitu. Sementara pas pembelajaran online itu kayak teman-temanku pada browsing semua terus mengutarakan apa yang dia hasilkan dari Google gitu. Jadi aku kayak enggak deh gitu. Karena kayak ya itu kan juga keberuntungannya ada di sinyal ya. Kalau sinyal kamu baik ya kamu pasti bisa dapat menjawab ataupun kayak menentang suatu pernyataan gitu. Tapi kalau sinyalmu buruk ya nggak bisa melakukan apa-apa gitu. Makanya mulai nggak seneng ya gara-gara itu ya. Tapi ya sebenarnya ya tetap ongoing aja sih. Kalau memang aku pengen bertanya ya bertanya, tapi memang nggak seambis dulu karena kurang respect sama hal yang seperti itu. Nah, ini aku juga menemukan fakta menarik dari Mbak Khotim bahwa Mbak Khotim ini pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Umum HMPS PIPS periode 2021. Benar Mbak? Yaps, benar. Nah, jadi boleh nih nggak diceritakan gimana sih pengalaman yang didapat selama menjabat sebagai Wakahim dari HMPS PIPS? Oke. Pengalamannya yang pasti sangat luar biasa ya, apalagi dulu itu satu periode full COVID, jadi emang kayak kegiatan semuanya online gitu. Tapi yang paling menyenangkan dari itu walaupun kita kegiatannya online, itu kita tetap bisa kumpul sama teman-teman gitu. Karena kan kalau di UM itu dulu dibatasi, kalau ada kegiatan maksimal kayak 8 orang, sekitar segitu pokoknya. Dan selain itu, teman-teman itu kumpul di salah satu rumah yang itu menjadi base camp kita selama satu periode, yaitu di rumahnya Reina. Ada anggotaku dulu namanya Reina. Jadi kayak tiap prokja itu ke rumah dia sebagian kepanitiaan gitu. Jadi setelah urusan di sini selesai, nanti bareng-bareng kita ke sana kayak ngobrol gitu. Walaupun COVID ya tetap menyenangkan lah karena hal itu. Berarti base campnya ada di teman-teman organisasi juga ya Mbak ya? Yaps, benar sekali. Nah, di tengah kesibukan Mbak Khotim dalam perkuliahan dan organisasi, ternyata Mbak Khotim juga memutuskan untuk mengikuti PKM. Nah, kalau boleh tahu, gimana sih Mbak awal mula Mbak Khotim mengikuti PKM? Apakah mau coba-coba atau karena terpaksa atau kenapa Mbak? Oke. Kalau ke Pimnas itu percobaan ketiga ya kebetulan. Jadi emang aku mendaftar itu di Sindelmawa udah 3 judul. Jadi alhamdulillah ya judul yang ketiga ini bisa sampai pendanaan dan sampai Pimnas gitu. Dan itu pun sebenarnya yang ketiga udah gak niat karena aku pikir kayak aku udah banyak kegiatan dan interest sama yang lain gitu. Kayak kurang ini sebenarnya PKM. Tapi sama kakak tingkat dulu namanya ada Mbak Rizka, kalau kalian semua kenal, angkatan 18 itu kayak diarahkan gitu.
Dek coba ikut PKM gitu, apalagi yang PKMK coba, karena kayak peluangnya itu di UM sangat besar gitu. Kalau Kotim kan tadi sudah menerangkan bagaimana perjuangannya juga bisa lolos sampai PIMNAS ya Mbak. Boleh dong ini sharing-sharing sama seperti IPS. Kira-kira strategi apa sih yang Mbak Kotim dan juga tim gunakan supaya bisa lolos sampai PIMNAS? Oke, untuk strategi yang pertama yang pasti harus taat administrasi ya. Itu poin utamanya. Jadi karena dari UM sendiri itu semuanya sudah di distrukturisasi gitu loh, kayak langkah apa aja yang harus dilakukan itu ya kita ngikut aja gitu. Kalau memang waktunya sudah harus mencapai tahap, misal sudah harus mencapai tahap 20%, jadi ya kamu harus bisa mentarget pada saat tanggal tersebut ya udah dapat 20%. Jadi yang pertama itu taat administrasi. Terus yang kedua kita harus bisa mengembangkan pikiran kita dulu. Karena kalau boleh jujur, emang dari kan aku kebetulan PKMK ya, yang basisnya itu memang outputnya nanti bakal membuat produk kayak gitu. Dan produkku itu dari tahap proposal sampai akhirnya bisa lolos PIMNAS itu sangat-sangat berbeda jauh gitu. Nah, di situ kita dibutuhkan dan dipaksa untuk berpikir kreatif gitu, mengembangkan apa yang sebelumnya sudah kita rencanakan kayak gitu. Dan yang ketiga, kekompakan sih. Kekompakan tim itu salah satu modal utama. Jadi kalau timnya kurang ya pasti akan ada yang terseok-seok di situ. Strategi dari Mbak Kotim tadi yang pertama adalah taat administrasi. Yang kedua juga mengembangkan ide. Dan yang ketiga adalah kekompakan, terutama komunikasi sama tim itu sangat-sangat perlu ya Mbak ya? Yes, benar sekali. Pernah nggak sih Mbak miskomunikasi sama anggota tim? Waduh, karena prosesnya cukup lama, jadi itu nggak hanya pernah ya konteksnya. Sering kalau itu, ya sering banget. Berarti dari yang tadi saya simpulkan Mbak Kotim ini kuliah oke, terus organisasi oke, PKM oke. Gimana sih Mbak cara mengatur waktunya supaya ini berjalan dengan lancar ketiganya? Oke, kalau untuk cara membagi waktu ya, itu sebenarnya saya itu berpatokan pada satu wejangan yang dikasih guru saya waktu SMP. Jadi ketika kamu berada di situasi di mana ada banyak hal yang harus kamu lakukan, itu bagaimana cara kamu memilih salah satu untuk menjadi prioritas. Nah, caranya itu ketika kamu nggak ada di situ ya itu nggak jalan. Jadi walaupun ada beberapa hal yang aku ikutin dan kebetulan berjalan bersamaan, ya aku pertimbangkan kalau aku nggak ikut A, si A bisa nggak ya? Kalau aku nggak ikut B, si B bisa nggak ya? Gitu. Jadi memang time managementnya itu berbasis dari kebutuhan. Gitu. Kalau memang aku sangat dibutuhkan ya aku akan ikut di situ. Kalau sekiranya kurang ya aku akan berpartisipasi di mana tempat ya, yang akan dibutuhkan gitu. Poin yang aku ambil dari Mbak Kotim ini adalah tentukan prioritas kamu, mana yang lebih penting, mana yang jauh lebih dibutuhkan, seperti itu ya. Kotim, ada cerita nggak sih selama masa kuliah pengalaman yang paling berkesan untuk Mbak Kotim? Oke, kalau selama perkuliahan banyak banget ya. Nah, yang pertama itu waktu pertukaran mahasiswa itu menurutku ya menarik juga sih walaupun hanya dilakukan secara online. Karena kan bagaimanapun juga kita tetap bisa kenalan sama orang di luar UM gitu. Nah terus yang kedua itu waktu studi independen. Jadi mungkin ada sih kayak mitra studi independen yang nggak memberikan tekanan yang besar gitu. Tapi kalau di Revolu itu apalagi batch to batch pertama itu kayak tekanannya besar banget. Dan kebetulan aku itu bersama teman-teman ambisku yang luar biasa yang kalau kerja kelompok Zoom itu bisa sampai jam 3. Jadi karena itu waktu puasa ya sampai sahur guys. Jadi kayak oh my god, aku baru ketemu orang-orang segila ini.
ya pas independen. Jadi itu membuatku jadi kayak oh orang-orang di luar itu etos kerjanya sebesar ini gitu. Jadi aku ya sebagai ya yang sama-sama berstatus mahasiswa nggak boleh kayak itu aja gitu loh. Aku juga harus memberikan tekanan pada diri sendiri. Kalau boleh tahu nih Mbak Khotim ya, prinsip apa sih yang Mbak Khotim pegang selama menjadi mahasiswa di Universitas Udayana? Kami itu sekarang ibarat kanvas masih putih lah ya. Orang kenal kamu ya, orang masih belum kenal kamu. Jadi kamu bebas mau mengekspresikan dirimu itu seperti apa. Kanvas ini mau kamu gambar seperti apa itu bebas gitu. Dan bagaimana kamu adalah mencitrakan asal daerahmu gitu. Jadi aku langsung kepikiran kayak oh iya berarti kalau orang lain lihat aku itu ya melihat keseluruhan orang Tulungagung gitu. Jadi aku harus merepresentasikan masyarakat Tulungagung itu yang baik seperti itu. Pentingnya personal branding membuatku kayak oh oke, aku harus membuat personal brandingku ya walaupun nggak positif banget, yang penting nggak negatif gitu loh. Jadi waktu kayak orang walaupun pertama kali lihat aku itu kayak oh nice ya orang Tulungagung gitu. Berarti prinsip Mbak Khotim ini adalah dimanapun aku berada, disitulah jadi diriku dimana aku berasal gitu. Ya benar, karena embel-embel daerah asal itu pasti ada. Mbak Khotim, ada cerita nggak sih selama masa kuliah pengalaman yang paling berkesan untuk Mbak Khotim? Oke, kalau selama perkuliahan banyak banget ya. Yang pertama itu waktu pertukaran mahasiswa itu menurutku ya menarik juga sih walaupun hanya dilakukan secara online. Karena kan bagaimanapun juga kita tetap bisa kenalan sama orang di luar UM gitu. Nah terus yang kedua itu waktu studi independen. Jadi mungkin ada sih kayak mitra studi independen yang nggak memberikan tekanan yang besar gitu. Tapi kalau di Revoyu itu apalagi batch pertama itu kayak tekanannya besar banget. Dan kebetulan aku itu bersama teman-teman ambisku yang luar biasa yang kalau kerja kelompok nge-zoom itu bisa sampai jam 3. Jadi karena itu waktu puasa ya sampai sahur guys. Jadi kayak oh my god, aku baru ketemu orang-orang segila ini ya pas studi independen. Jadi itu membuatku jadi kayak oh orang-orang di luar itu etos kerjanya sebesar ini gitu. Jadi aku ya sebagai ya yang sama-sama berstatus mahasiswa nggak boleh kayak let it flow aja gitu loh. Aku juga harus memberikan tekanan pada diri sendiri. Nah, pas tahun kedua aku ikut itu kebetulan barengan PKM. Jadi kayak PKM alhamdulillah didanai, terus yang pengabdian mahasiswa itu 2 proposal didanai. Jadi kayak nggak senikmat dulu gitu. Yang pertama itu wah keren banget walaupun agak susah ya. Tapi menurutku pengalaman waktu berbaur langsung sama masyarakat itu kesenangan yang udah another level gitu. Keren banget ya Mbak Khotim. Berarti pengalaman-pengalaman menarik dari Mbak Khotim ini banyak bertemu banyak orang, ya kan? Bertemu banyak orang, terus juga mendapatkan pengajaran dan juga ilmu yang banyak juga dari orang-orang sekitar, termasuk juga Mbak Khotim juga termotivasi dari orang-orang, dari teman-temannya Mbak Khotim juga tadi. Keren-keren sekali sih. Dan kalau boleh tahu nih Mbak Khotim ya, prinsip apa sih yang Mbak Khotim pegang selama menjadi mahasiswa di Universitas Negeri Malang? Jadi namanya beliau itu Bu Umi yang memperkenalkan terkait personal branding. Jadi dari awal itu udah kayak ditekanin kalau kamu itu sekarang ibarat kanvas masih putih lah ya. Orang kenal kamu ya, orang masih belum kenal kamu. Jadi kamu bebas mau mengekspresikan dirimu itu seperti apa. Kanvas ini mau kamu gambar seperti apa itu bebas gitu. Dan bagaimana kamu adalah mencitrakan asal daerahmu gitu. Jadi aku langsung kepikiran kayak oh iya berarti kalau orang lain lihat aku itu ya melihat keseluruhan orang Tulungagung gitu. Jadi aku harus
merepresentasikan masyarakat Tulungagung itu yang baik seperti itu. Pentingnya personal branding membuatku kayak oke, aku harus membuat personal brandingku ya walaupun nggak positif banget, yang penting nggak negatif gitu loh. Jadi waktu kayak orang walaupun pertama kali lihat aku itu kayak nice ya orang Tulungagung gitu. Yes. Prinsip Mbak Khotim ini adalah dimanapun aku berada, disitulah jati diriku, dimana aku berasal gitu ya. Ya benar, karena embel-embel daerah asal itu pasti ada gitu. Benar. Dan terakhir nih Mbak, mungkin ya tips dari Mbak Khotim buat Sobat PIPS yang ada di rumah supaya bisa semangat menjalani peran sebagai mahasiswa yang aktif dan juga menorehkan prestasi, itu seperti apa sih Mbak? Oke, kalau tipsnya sebenarnya banyak ya. Yang penting yang pertama itu kuncinya ada pada diri sendiri. Jadi apa yang ingin kamu dapatkan itu ya semuanya harus berawal dari diri sendiri. Jangan pernah kamu ikut aja sama orang lain gitu loh. Pengennya orang lain seperti apa, kamu ikut kayak hanya mengikuti arus air gitu. Karena kalau ibarat peribahasa ya, kalau kamu hanya mengikuti air saja ya kamu nggak ada bedanya sama ikan gitu loh. Ikan kan mengikuti arus air gitu ya. Nah, jadi yang pertama itu harus tahu kamu pengennya apa. Kayak misal aku dulu PIMNAS itu pengennya sederhana, kayak pengen fotoku ada di IG-nya UM. Nah, kan itu kayak sederhana banget ya. Terus pengen dapat jaket official UM kayak gitu kan sederhana banget. Tapi aku juga nggak nyangka dari mimpi sederhana itu ternyata bisa terwujud melalui jalan yang nggak pernah diduga-duga gitu. Itu sih. Jadi yang penting tahu apa yang kamu inginkan dan itu harus berasal dari diri kamu sendiri. Wih, berarti keren banget sih apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Khotim tadi. Kita berikan tepuk tangan terlebih dahulu, Sobat PIPS. Terima kasih atas pengalaman yang sudah dibagikan kepada saya dan juga Sobat PIPS yang ada di rumah. Semoga Mbak Khotim juga lancar-lancar apa yang diusahakan. Amin. Sukses juga terus ke depannya. Amin. Dan semoga pengalaman yang disampaikan oleh Mbak Khotim ini dapat bermanfaat bagi Sobat PIPS yang ada di rumah. Dan buat Sobat PIPS, terima kasih sudah menonton hingga akhir dan sampai jumpa di Sama Press edisi berikutnya.